Universitas Negeri Padang berdiri sejak tahun 1954 dengan nama PTPG Batu Sangkar. Visi Universitas Negeri Padang menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional. Nama saya Samsul Ahli. Saya mahasiswa PPG Jalan 41 tahun 2022 Universitas Negeri Padang. Pada hari ini Rabu 5 Oktober 2022 akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran yang akan dilaksanakan secara luring di SMP Negeri 2 Minatuan. Adapun kartu peserta yang sudah di 11B, kemudian kartu mahasiswa. Baik, terima kasih. Untuk selengkapnya silakan simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, terima kasih. Pada waktu hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa. Oke, baik, jadi kita perhatikan ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita sebagai umat yang percaya, bagusnya terlebih dahulu kita berdoa. Saya minta kepada ketua kelasnya untuk berdoa. Pagi semua, sebelum kita memulai dengan aktivitas pelajaran kami di saat hari ini, saya akan berdoa menurut keyakinan saya. Berdoa selamat pagi Tuhan Yesus. Kita akan memulai dengan aktivitas pelajaran kami di saat hari ini. Kami berdoa dari Tuhan Yesus dipuji dan Terima kasih. Ya, baik. Jadi tadi kita bersama. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran, aku mau tanya, semangat semua? Mana semangatnya Pak Guru? Mau tes? Kita jargon semangat dulu. SMP? Bisa. SMP 2? Hebat. Generasi muda? Cinta bahasa Indonesia. Ya, baik, tepuk tangan. Baik, hadir semua. Baik, dijaga kehadirannya selama pembelajaran di Universitas Dunia. Silakan. Baik, dari semua. Baik,
bangun. Eh, Pak. Mana lembaga bangun? Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku whatsappan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku. Hal semisal apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah simak bersama videonya, namanya video motivasi belajar. Nah, apa pesan yang bisa kita ambil dari video tersebut? Coba, siapa yang bisa? Kesuksesan? Iya, benar sekali. Jadi kesuksesan itu tidak datang pada orang yang malas. Jadi Anda juga sebagai peserta didik harus semua rajin belajar, bertanggung jawab, jangan sering bolos-bolos segala macam. Baik, jadi kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk di materi, Pak Guru mau tanya, pembelajaran kita sebelumnya yaitu tentang teks deskripsi. Nah, ada yang bisa memberikan apa itu yang dimaksud dengan teks deskripsi? Siapa yang bisa? Apa itu teks deskripsi? Masih ingat? Coba siapa yang bisa? Ya, silakan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah ikut melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu pengertian daripada teks deskripsi. Nah, kemudian Pak Guru mau tanya, struktur teks deskripsi ini ada 4 ya. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Judul, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan peneliti. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada 4, dan semoga Anda masih ingat terus pembelajaran kita sebelumnya. Nah, baik, pada pagi hari ini kita akan belajar juga mengenai teks, tapi bukan lagi teks deskripsi, tapi teks cerita fantasi namanya. Baik, sebelum kita masuk di pembelajarannya, kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan dengar. Kemudian indikatornya 3.4.1 menelaah struktur cerita fantasi. Kemudian 3.4.2 menelaah ciri kebahasaan penggunaan konjungsi penanda urutan waktu teks cerita fantasi. Kemudian tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran dengan model project based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat mampu menjadi gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa kreatif yang percaya diri. Baik, jadi itu adalah indikator pencapaian kita. Kemudian pembelajaran nanti setelah kita mempelajari, Anda bisa menelaah sebuah struktur dalam teks cerita fantasi. Baik, kita lihat di sini teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah cerita hasil khayalan atau fantasi pengarang yang tidak terjadi di dunia nyata.
Pada cerita fantasi terdapat unsur hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata, tetapi dapat terjadi dalam cerita. Jadi itu adalah pengertian daripada teks cerita fantasi. Kemudian adapun ciri-cirinya, ciri-ciri daripada cerita fantasi yang pertama, apa yang pertama? Ya, dalamnya ada keajaiban, misteri dan keanehan. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Ide cerita terbuka. Ide ceritanya terbuka. Kemudian yang ketiga, menggunakan sebagai latar lintas ruang dan waktu. Keempat, tokohnya unik, memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiktif. Yang keenam, menggunakan bahasa yang baik. Kemudian selanjutnya struktur teks cerita fantasi ada 3 ya. Yang pertama, orientasi. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi merupakan bagian Iya. yang melatar tokoh dan kisah. Oke, baik. Jadi orientasi adalah merupakan bagian yang mengenalkan latar, tokoh dan kisah baik dari segi waktu, tempat maupun peristiwa. Orientasi juga bisa digunakan untuk menata berbagai adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi itu adalah bagian di mana konflik mulai muncul. Konflik adalah pertentangan atau kesukaran-kesukaran bagi tokoh utama. Komplikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Bagian ini akan bergradasi memuncak hingga mencapai klimaks. Selanjutnya, resolusi. Yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Bagian ini adalah penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utamanya. Baik, kita lihat. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I have to think about caption. Kita lihat. Nah, ini yang dimaksud dengan cerita fantasi, ada contohnya ya. Silahkan disimak dengan baik. Minggu pagi yang cerah, Arti, Andi, dan Dani berada di Candi Trawulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Andi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampirinya. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Andi berada di sebuah lubang di area Candi Trawulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya. Mereka saling berangulan. Benar, kata Gajah Mada tadi. Andi berucap cukup hanya dengan gitar. Arti berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berkata, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Oke, baik. Nah, tadi Ananda sudah menyimak videonya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Dari Ananda sudah memirsa video tersebut, sudah tahu bahwa tokohnya di situ siapa-siapa saja ya. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan satu nama tokohnya? Andi. Ardi. Nah, dengan Andi. Kemudian ada nama tokohnya yang memiliki kesaktian, yaitu namanya Gajah Mada. Oke, baik. Nah, yang kita akan pelajari hari ini adalah berdasarkan daripada teks cerita yang ada di atas ini, kita akan menelaah bagian orientasi, bagian komplikasi dan resolusinya. Nah, baik, sebelum Pak Guru meminta Anda untuk mengerjakan,
Sudah ya, kelompok 1. Ini LKPD-nya ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, baik. Jadi tugas Ananda yaitu mengerjakan LKPD-nya yang Pak Guru sudah bagikan tadi. Di sini yang perlu Ananda kerjakan adalah menelaah bagian struktur teks cerita fantasi tersebut. Ada 3 yang Ananda harus telaah. Yang pertama adalah orientasinya, kemudian yang kedua adalah bagian komplikasi, kemudian yang ketiga adalah bagian resolusi. Baik, silakan dikerjakan LKPD-nya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kemudian dikerjakan hasil telaahannya. Silahkan didiskusikan di kelompoknya ya. Jawabannya setelah ketemu kemudian solusinya yang mana, kemudian komplikasinya yang mana. Ya, bagaimana Anda sudah? Sudah? Oke, baik. Kelompok 2 sudah? Sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, baik. Sekarang waktunya Anda untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya
yaitu bagian struktur daripada teks cerita fantasi yang sudah Anda kerjakan bersama teman kelompoknya masing-masing. Baik, kelompok mana yang mau tampil duluan? Kelompok 1. Oke, baik, silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, 2 orang aja mewakili ya. Oh iya, baca dulu. Ya baik, silakan diperhatikan. Lain temanmu akan mempresentasikan hasil telah bagian diskusi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil telaah struktur dari teks cerita fantasi Belajar dari Gajah Mada. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, cerita fantasi yang berjudul Belajar dari Gajah Mada mempunyai bagian struktur cerita yang lengkap, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Alur dimulai dari orientasi, komplikasi, dan diakhiri resolusi. Bagian orientasi berupa pemaparan wacana anak-anak yang sedang melaksanakan tugas penelitian mencari keunggulan. Bagian komplikasi berupa rangkaian masalah-masalah yang dialami oleh para siswa. Anak-anak itu mendapat masalah karena tidak dapat pulang. Jika ingin pulang, harus sanggup memberi jawaban yang memuaskan. Jawaban para anak itu masih kurang memuaskan. Gajah Mada karena berdasarkan kepandaian otak. Maka anak-anak itu kemudian memberikan jawaban yang menunjukkan hal jadi lebih baik. Belajar jujur dengan tidak mencontek, belajar disiplin dengan tidak terlambat, sopan dan menghargai orang lain. Bagian resolusi berupa kembalinya anak-anak tersebut setelah memberikan jawaban yang menunjukkan bahwa mereka sedang berusaha menjadi anak baik. Jadi, yang penting dan lebih dihargai oleh Gajah Mada ialah menjadi orang baik, bukan sekedar menjadi orang pandai saja. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya persilakan pada kelompok lain untuk memberi tanggapan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya ingin bertanya, coba jelaskan bagian pada cerita fantasi tersebut. Terima kasih. Oh iya, baik. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Permasalahan atau bagian komplikasi dalam cerita tersebut adalah anak-anak itu mendapat masalah karena tidak dapat pulang. Jika ingin pulang, harus sanggup memberikan jawaban yang memuaskan. Bagaimana kelompok 2 sudah jelas? Sudah. Oke, kita berikan tepuk tangan. Demikian presentasi kami. Saya tutup dengan ucapan terima kasih atas saran dan masukannya teman-teman. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kelompok mana lagi? Mana kelompok 2? Kelompok bisa? Ayo. Ayo. Harus percaya diri, ayo. 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 Harus percaya diri apapun hasil pekerjaan Anda, nanti kita bersama-sama menyimpulkan seperti apa. Ayo, 2 orang. Ayo silakan.
silakan dimulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil adalah struktur dari belajar dari Gajah. Silakan dilanjutkan. Cerita fantasi yang dulu belajar dari Gajah Mada mempunyai bagian struktur cerita yang lengkap, yaitu orientasi, publikasi, dan resolusi. Lalu dimulaikan dari orientasi, publikasi, dan dihadiri resolusi. Bagaimana orientasi berubah memparang rencana anak-anak yang sedang melaksanakan tugas penelitian di Candi Trawulan. Bagi komunikasi berupa dan lain-lain dialami oleh para siswa. Anak-anak itu terdapat masalah yang para anak itu masih juga Gajah Mada karena berdasarkan pandai pusat, maka anak-anak ini memberi jawaban yang belajar disiplin dengan tidak terlambat kepada Bagian berupa kembalinya anak-anak tersebut setelah memberikan jawaban yang menunjukkan bahwa mereka sedang berusaha menjadi anak-anak baik. Dari yang menjadi terpilih dari lebih dihargai oleh Gajah Mada, inilah menjadi orang baik, bukanlah sekadar menjadi orang yang pandai saja. Demikian implikasi dari kelompok 2. Saya mempersilakan kepada teman-teman kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Baik, silakan yang mau beri tanggapan kepada temannya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya ingin bertanya mengenai bagian komputasi. Coba dijelaskan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Bagian solusi dari kelompok tersebut adalah berupa dan baginya anak-anak tersebut telah memberikan jawaban dan menunjukkan bahwa mereka sedang berusaha menjadi orang baik. Bagaimana kelompok 1 sudah jelas? Oke, baik, terima kasih. Ya, kita berikan apresiasi buat Oke, baik. Dari tadi kita sudah melakukan ya. Nah, baik. Sekarang kita perhatikan. Tadi kita sudah menelaah bagian daripada struktur teks cerita fantasi. Nah, yang mana yang ditelaah bersama-sama tadi, yaitu bagian strukturnya. Apa struktur pertama? Orientasi. Kemudian yang kedua adalah komunikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Nah, jadi tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, hasil telah daripada struktur teks cerita fantasi yang judulnya dari belajar dari Gajah Mada. Baik, sekarang anak-anak silakan dikumpul LKPD-nya. Silakan dikumpul. Ya, dikumpul di masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, ayo dikumpul kelompok 2.
daripada teks cerita fantasi. Sekarang waktunya mengerjakan lembar evaluasi ini. Lembar evaluasi ini dibuatnya bukan per kelompok lagi, tapi masing-masing siswa harus mengerjakan. Nah, silahkan ditulis nama, kemudian kelas berapa, kemudian silahkan dijawab pertanyaannya. Sudah? Oke, baik, silakan dikumpul. Sudah? Baik. Sudah? Sudah? Baik. Baik, sudah? Oke. Sudah? 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 Baik, baik. Sekarang kita sebutkan tentang pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini kita belajar tentang teks cerita fantasi. Nah, pengertian daripada teks cerita fantasi adalah cerita yang hasil atau khayalan atau fantasi pengarang tidak terjadi di dunia nyata. Kemudian ciri-cirinya ada keajaiban. Kemudian dari kemudian terus selanjutnya ide ceritanya terbuka. Yang kedua, yang ketiga, iya. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, bahasa. Nah, kalau
baik. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan menelaah bagian ciri kebahasaan daripada teks cerita fantasi sendiri seperti apa. Nah, kemudian saya mau tes lagi karena tadi di awal sudah semangat belajarnya. Saya mau tes uji jargonnya lagi, jargon semangatnya. SMP Bisa. SMP 2 generasi muda Cinta Bahasa Indonesia. baik, terima kasih untuk hari ini pembelajaran kita sampai sini. Tadi diawali dengan doa. Saya minta tadi kesediaan dari ketua kelas untuk doa bersama lagi. Ya baik, sebelum kita menutup pembelajaran kami saat hari ini, saya akan mengajak kita satu dalam doa ulang. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami dari awal sampai Tuhan. Hari ini kita sudah selesai belajar, kita akan Tuhan dari kita sehingga mampu berbuat dan berbuat kita selalu Terima kasih.